Hari ini Ibu Guru mau bercerita buku cerita yang baru. Siapa yang mau mendengarkan? Oke. Siap mendengarkan cerita Bu Guru? Istidah dan pasang matanya, pasang telinganya, tutup mulutnya, duduk yang rapi. Masya Allah, luar biasa. Oke. Hari ini Ibu Guru akan bercerita tentang buku cerita yang baru. Kira-kira judulnya tentang apa ya? Siapa yang tahu? Tentang ikan. Siap mendengarkan? Siap. Pasang matanya. Jreng, jreng, jreng. Judulnya yaitu tentang petualangan Lumi si pemberani. Jadi nama ikannya adalah Lumi. Lumi ini adalah ikan yang hidup di dasar laut. Oke, pintar. Nah, ini adalah rumahnya siapa? Rumahnya Lumi. Dengarkan ya ceritanya. Di kedalaman samudra yang biru, hiduplah seekor ikan kecil bernama Lumi yang memiliki dua sahabat bernama Mas dan Kembung. Ini Lumi. Meskipun ukurannya kecil, tapi mata Lumi selalu bersinar penuh keceriaan. Serta Lumi sangat percaya diri, sehingga Lumi sangat disenangi oleh teman-temannya di dasar laut. Karena kepribadiannya yang mudah bergaul dan selalu ceria. Lumi tinggal di sebuah terumbu karang yang indah, penuh warna-warni. Lumi seringkali bersembunyi di antara celah karang merah tersebut dari predator yang jahat dan juga menjadi tempat istirahatnya di malam hari. Lumi ini tinggal di terumbu karang karena dia bersembunyi dari predator ikan yang besar, ikan yang jahat yang suka memakan ikan-ikan kecil. Suatu pagi, saat Lumi sedang bermain bersama kedua sahabatnya, Kembung dan Mas, tiba-tiba mereka mendengar bisikan dari ombak tentang sebuah mutiara ajaib yang tersembunyi di goa yang sangat gelap. Seketika, Lumi dan Kembung sangat kaget mendengar cerita itu. Hah? Ada mutiara ajaib? Kata Lumi, Kembung dan Mas. Dan mereka pun berdiskusi untuk melakukan petualangan yang menyenangkan ke gua yang gelap. Akhirnya mereka bertiga berdiskusi, kita mencari mutiara ajaib yuk ke gua yang gelap, kata Lumi dan kedua sahabatnya. Salah satu sahabatnya bertanya, apakah kamu yakin Lumi kita akan pergi ke sana? Sahabatnya bertanya, yaitu ikan Mas. Lumi pun menjawab dengan tegas, yakin? Ayo kita buktikan. Kita kan pemberani. Tenang saja, kita pasti bisa melewati tantangannya, kata Lumi. Lumi pun memberikan semangat kepada kedua sahabatnya. Meskipun mereka tahu perjalanannya akan sangat berbahaya. Tapi akhirnya kedua sahabatnya, yaitu Kembung dan Mas, bersiap untuk mengikuti Lumi mencari mutiara ajaib. Kemudian, saat sedang berenang menyusuri samudra yang luas, di antara deruan ombak, Lumi melihat dari kejauhan. Samar-samar ada seekor hiu tua yang sedang melompat-lompat seperti kesakitan. Hiu tuanya melompat-lompat sedang kesakitan. Lumi memperhatikan dari kejauhan. Itu hiu tua kenapa ya? Kok lompat-lompat, kata Lumi dan kedua sahabatnya. Kemudian Lumi pun memberanikan diri bertanya kepada hiu tersebut. Nih, Lumi sedang bertanya. Permisi Pak Hiu, apakah Pak Hiu butuh bantuan kami? Kata Lumi. Kemudian hiu pun menjawab, ikan kecil. Sepertinya saya butuh bantuan, kata hiu tua. Saya kesulitan bernapas ini.
sambil mengerang kesakitan. Kemudian dijawab sama hiu tua itu, apakah bisa membantu saya? Sementara Pak Hiu sedang berbicara dengan Lumi tentang penyebab musibahnya tidak tenggorokannya sakit, kedua sahabatnya, Kembung dan Mas bersembunyi, ketakutan karena tahu hiu tua itu suka memakan ikan-ikan kecil. Ini ketakutan bersembunyi. Ih, kenapa ya Lumi malah ngobrol sama hiu tua itu? Nih, ikannya ketakutan. Oke, boleh duduk lagi. Kemudian, sebelum Lumi memutuskan untuk membantu Pak Hiu tua, kedua sahabatnya, Kembung dan Mas, meminta Lumi untuk mempertimbangkan kembali. Betul atau tidak mau membantu Pak Hiu tua? Lumi, kata sahabatnya ini. Lumi, kamu yakin mau membantu Pak Hiu tua itu? Kata sahabatnya. Bagaimana kalau dia berbohong dan kemudian memakan kita? Sahabatnya mengingatkan Lumi. Bagaimana nanti kalau kita dimakan? Iya betul, bagaimana kalau Pak Hiu tua itu ternyata berbohong? Sahabatnya bertanya kepada Lumi. Kemudian Lumi pun menjawab, tenang, percaya saja kepada hiu tua itu. Saya yakin kok Pak Hiu tua itu baik, kata Lumi. Kemudian setelah berdiskusi dengan kedua sahabatnya, akhirnya Lumi pun sepakat bersama Kembung dan Mas untuk membantu Pak Hiu tua mengeluarkan sampah yang tersangkut di dalam kerongkongannya dengan cara berenang menuju ke perut, menuju ke mulutnya hiu karena sudah berdiskusi. Ayo teman-teman, kita bersiap, kita mulai. 1, 2, 3. Maka Lumi berenang ke dalam mulut hiu tua ini untuk mengeluarkan sampah yang tersedak di kerongkongannya. Nah, selanjutnya kita lihat apakah berhasil? Berhasil. Setelah bekerja sama, akhirnya Lumi dan kedua sahabatnya berhasil mengeluarkan sampah di dalam kerongkongan Pak Hiu tua. Alhamdulillah, akhirnya sampahnya keluar. Kemudian Pak Hiu tua pun bertanya, saya lupa, siapa nama kalian? Kata Pak Hiu tua, karena Pak Hiu tua belum kenalan. Kalian memang luar biasa, ikan kecil tapi bersemangat dan baik hati, kata Pak Hiu tua. Lumi pun menjawab dengan lantang, saya Lumi, dan ini kedua sahabat saya, Kembung dan Mas. Karena mereka bertiga sudah membantu Pak Hiu tua mengeluarkan sampah di dalam kerongkongannya. Namun, mereka berpisah. Kata Pak Hiu tua, silakan lanjutkan. Namun, setelah berpisah dari Pak Hiu tua, dari kejauhan, Lumi melihat ada bayangan hitam yang besar sekali. Lumi pun ketakutan awalnya Kembung dan Mas. Aduh Lumi, itu ada siapa lagi ya? Kok itu besar sekali kelihatannya? Ternyata itu adalah hiu gigi tajam, predator ikan besar yang paling ditakuti karena suka memakan ikan-ikan kecil. Akhirnya hiu gigi tajam pun bertanya, hei ikan kecil, mau kemana kalian? Kata predator dengan sangat galaknya. Tanya hiu gigi tajam dengan ketus. Kebetulan sekali nih, saya sedang lapar. Saya belum makan siang. Saya kelaparan. Ketemu dengan kalian. Berarti kalian adalah santapan saya. Kata hiu gigi tajam. Hiu gigi tajamnya mau memakan Lumi, Kembung, dan Mas, kedua sahabatnya. Lumi pun menjawab, kami mau ke gua yang gelap, hiu gigi tajam, karena mau mengambil mutiara ajaib. Mendengar jawaban itu, hiu gigi tajam pun mengejek. Hah? Mutiara ajaib? Mana mungkin kalian bisa menemukan mutiara ajaib itu? Kata hiu gigi tajam. Kalian itu harusnya
Bukan berenang di sini, kata hiu gigi tajam. Hiu gigi tajamnya galak. Lumi pun dengan suara lantang penuh percaya diri menjawab. Hei, gigi tajam, kata Lumi. Meskipun aku dan teman-teman berbadan kecil, tapi kami tidak takut. Kami pasti berani. Seperti kata Pak Hiu tua, keberanian itu ada di dalam diri, bukan di dalam badan kami, kata si Lumi. Luminya bersemangat. Hiu gigi tajam kaget mendengar jawaban Lumi. Apakah mereka kenal dengan ayahku ya? Kenapa mereka menyebut Pak Hiu tua? Kata hiu gigi tajam. Hei, apakah yang kamu maksud Pak Hiu tua itu adalah yang di terumbu karang? Kata gigi tajam. Iya benar, tadi kami bertemu Pak Hiu tua karena beliau kena musibah, tersedak, kesakitan, dan kami yang menolong mereka. Tidak lama setelah itu, ternyata ikan-ikan kecil yang tadinya bersembunyi, akhirnya mereka keluar semuanya karena mereka mau membantu Lumi melawan hiu gigi tajam. Tidak disangka setelah mendengar ucapan Lumi, seketika segerombolan ikan kecil yang bersembunyi di balik batu keluar dari persembunyiannya karena mereka terinspirasi dari jawabannya Lumi yang mengatakan kalau kami adalah ikan kecil yang pemberani. Kami memang kecil, jawab salah satu ikan, tapi kami siap membantu Lumi. Dengan mata berbinar dan terharu, Lumi pun berkata, Hei hiu gigi tajam, lihat, ukuran badan kami memang kecil. Tapi ketika kami bersatu, kami pasti akan menang. Kami pasti akan berani. Seketika, hiu gigi tajam pun ketakutan. Hah? Ternyata banyak sekali ikan kecil yang keluar untuk membela Lumi. Tak berselang lama, Pak Hiu tua pun datang menghampiri Lumi yang sedang berbicara dengan hiu gigi tajam. Ada apa ini gigi tajam? Kata Pak Hiu tua. Apakah mau mengganggu lagi ikan-ikan kecil? Kemudian hiu gigi tajam menjawab, Tidak ayah, kami hanya sedang bermain, kata hiu gigi tajam. Lumi pun menjawab, Iya Pak Hiu, tidak ada apa-apa. Kami mau melanjutkan perjalanan kami ke gua gelap untuk mencari mutiara ajaib. Baiklah kalau begitu, lanjutkan perjalanan kalian. Hati-hati di jalan ya. Kalian semoga selamat sampai tujuan. Ternyata Pak Hiu tua itu adalah ayahnya hiu gigi tajam. Akhirnya Lumi dan kedua sahabatnya pun terbebas dari predator yang jahat dan melanjutkan perjalanannya ke gua gelap untuk mencari mutiara ajaib. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ceritanya sudah selesai. Siapa yang masih ingat apa judul buku ceritanya? Lumi Pemberani. Good, Lumi si pemberani. Siapa yang mau jadi pemberani seperti Lumi? Aku. Siapa yang mau jadi orang baik seperti Lumi? Aku. Nanti anak-anak kalau mau boleh pinjam buku ceritanya bilang ke ibu guru, oke? Terima kasih.